waktu otopsi di sana, dokter forensik bilang kalau ini jenazah udah lebih dari 5. Mau hasil otopsi secepatnya, tapi pihak kepolisian tuh nggak tahu ya Kak seperti apa prosesnya. Ya prosesnya kita nggak dikasih tahu. Jadi setiap pasien yang mau dibawa pulang paksa tuh harus tanda tangan dulu surat jika terjadi hal apa-apa. Jika terjadi ya mungkin luka apa, keluarga nggak bisa ngikut. Berarti total korban yang diketahui sudah berapa? 12 orang. 12 orang. Yang meninggal 2 orang. Yang meninggal 2 orang. Bahkan yang laporan ke orang tua saya itu yang relawan ODGJ, dia banyak, ada sekitar 4 yang diracun. Bapak takut ya, trauma ya? Kenapa Pak traumanya? Takut disiksa lagi? Sama siapa disiksa? Ya teman-teman. Teman-teman di sana. Mana Pak tangannya kenapa? Gatal-gatal. Itu, yang itu. Terus mana lagi? Oh iya, aduh. Baru 2 bulan. Saudara sini kan bersih. Berarti perawatan. Iya, perawatan sana. Itu katanya, oh belum dicek tapi ya Pak. Maksudnya apa menular atau tidak gitu? Bapak jangan banyak bengong Pak. Ya. Mau ikutan apa enggak? Mau ikut aku? Hah? Enggak, oh trauma Pak ini Pak. Masih trauma. Mau ikut saya nggak Pak? Kota. Hah? Di sana ada yayasan juga, tapi nggak kayak itu, serem. Enggak mau. Trauma ya? Kalau mau ikut nanti bareng di mobil. Ada temennya juga yang mau dijemput. Berapa? 3 orang ya? 3 orang lagi. Dari mana kita mau kemana? ODGJ? Mau ikut? Enggak. Enggak, belum mau. Masih trauma. Diobatin nanti sekalian itu kakinya. Gimana Pak? Nggak mau ini? Mandi katanya. Keluarga mau katanya Kak, karena pengen diobatinnya secara apa? Ya medis. Oh iya medis. Biar sembuh juga. Karena kan ini nggak ada yang ngurus ya dalamnya ya. Kesian. Pada takut. Mau nggak? Coba dulu. Ini mah nggak diapa-apain. Oh trauma Pak, langsung enggak. Ih di sana banyak cewek cantik yang ngerawat. Mau nggak? Nah di sini juga banyak katanya. Di sana yang ngerawat cewek-cewek Pak. Di sana yang ngerawat cewek di yayasan kita. Nggak ada cowoknya. Makanya kudu sabar banget ngerawatnya. Mau nggak? Enggak. Gimana Pak dari keluarga? Tangerang Pak, betul. Rumah Peduli Kemanusiaan. Kenapa? Ya sekalian Nganterin. Oh ngantar, mau diantar. Oh ya boleh. Kalau pasien ini kan ditanya mau enggaknya dan cowok juga mau. Ya, bagaimana yang sehat kan? Iya. Soalnya trauma teh. Jadi iya, juga trauma. Kan 2 minggu ya teh cuman tidur aja di kamar. Karena saking takutnya yang di Garut juga waktu pulang takut dimasukin lagi. Oh iya, kan almarhum saya tuh kesana 2 orang. Yang satunya ya korban saya meninggal, yang satu lagi kondisinya drop, sekarang lagi dirawat di RSC di rumah sakit lagi. Kemarin dibawa karena dia ngelihat
makam almarhum. Mungkin dia ngerasa inget-inget lagi karena melihat almarhum katanya emang dipukul bagian belakang, sering disiksa. Sering disiksa. Dia tuh nggak mau, kan di sana disuruh apa ya? Bahasa Indonesianya ngarit, ngambil rumput buat kambing-kambing ketua yayasan itu. Nah, Tandi tuh nggak mau, saya emang nggak mau ngambil rumput katanya. Saya belum melihat almarhum, dia belum melihat Ilham kemana. Bahkan Tandi selama di sana kan almarhum pulang, Tandi belum sempat dijemput sama pihak keluarga. Dia nggak tahu Ilham udah meninggal, nggak tahu. Cuman saya nggak mau kerja katanya karena belum ketemu sama Ilham di mana, dia nanya-nanyain. Nah, pihak keluarga bawa pulang sama kondisinya kurus seperti ini, gatal-gatal sama. Cuman pas ke pemakaman almarhum, dia merasa mungkin ingatlah namanya teman yang tadinya berangkat bareng tiba-tiba meninggal. Sekarang lagi dirawat lagi di rumah sakit jiwa Cius. Masih dalam perawatan? Iya, masih dalam perawatan. Itu berapa bulan di OS sama berarti 4 bulan? Sama, sekitar 4 bulan kurang lebih. Kondisinya gimana? Kondisinya drop, sama. Kurus juga? Kurus nggak ada dagingnya, sama tinggal tulang. Dan mentalnya juga nggak membaik, karena di sana tuh kayaknya dipaksa sembuh, buat sembuh gitu. Tapi penanganan medis dan spiritual apa yang nggak tahu gimana caranya, nggak tahu. Tapi bukan solusi sebenarnya. Iya, sebenarnya sih kalau nggak sanggup, balikin aja. Balikin aja ke keluarga, kan ke keluarga berharap dimasukkan ke sana itu untuk sembuh. Iya. Banyak beberapa keterangan dari saksi juga emang di sana banyak penyiksa. Oke. Jadi iya, udah. Jadi harapannya semoga ya ini ditengok oleh instansi yang terkait ya, bisa melakukan pengecekan penggeledahan ke yayasan tersebut secara mendadak. Iya. Karena kalau misalnya disuratin dulu, itu pasti mereka akan prepare gitu. Lebih baik didatangi langsung, dilihat kondisinya yayasannya seperti apa, apakah sudah menjalani SOP-nya. Karena kayak yayasan kita aja setiap bulan selalu dinas sosial tuh datang ya, kayak mengecek kondisi ODGJ ada berapa, terus kegiatan apa yang dilakukan, kayak kita pengajian, olahraga, dan lain-lain. Tapi tetap gimana pun kita juga, aku bukan ahlinya dalam bidang penyembuhan non-medis, jadi makanya kita tetap harus pendampingan pakai medisnya gitu. Kalau yang non-medis ya bukan ranah kita pasti akan sebutkan kayak kita nggak mampu. Misalnya contoh kayak Lena sampai saat ini, itu kondisinya kayak santet, dia sering mengeluarkan darah, itu kita nggak bisa tuh nge-handle seperti itu. Tapi kalau yang contohnya ada gangguan mental, otomatis harus ada dokter yang melakukan terus pendampingan, jadi terus ada pengecekan. Terus pengasuhnya juga harus selalu kontrol kalau emang dia lagi gelisah. Pasien itu kan bisa terlihat gelisah itu dari mana? Dari tidurnya. Dia misal jam 9 belum tidur, jam 12 belum tidur, itu dia sedang gelisah. Nah, kalau gelisah itu harus dikonsultasikan ke pihak rumah sakit. Makanya kita sering banget bolak-balik ke rumah sakit, seperti itu. Jadi, ya semoga sih bisa segera terselesaikan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jangan, menutupi semua dari badan yayasan. Tetap kalau emang salah, menyalahi aturan harus ditindaklanjuti, dicabut. Terus siapa yang bertanggung jawab ya harus diiniin gitu. Aku nggak tahu sih pidananya seperti apa, pasalnya seperti apa. Tapi yang jelas aku sih berharap yayasan ini bisa ditindaklanjuti secara tegas ya, supaya nggak ada korban lainnya. Jadi bukan bikin yayasan tuh kayak aji mumpung. Udahlah bikin yayasan aja lah, yang penting ladang cuan. Makanya saya nggak mau terima uang dari pasien, berapapun nominalnya, bahkan bantuan beras, sembako. Bukan kita ngerasa kita nggak butuh atau kita sok mampu, tidak. Tapi saya merasa orang-orang yang kita bantu itu adalah orang-orang yang harusnya mendapatkan pertolongan, bukan dimanfaatkan keadaannya, gitu ya. Saya juga berharap ya, ini juga mungkin nyampe, dan mungkin kalian ada keluarga yang dititipkan di yayasan tersebut. Lokasinya di Pangandaran ya? Ya, di Pangandaran, Cigugur, Kertajaya. Oke, nah itu mungkin bisa dicek keluarga kalian.
Pokoknya kalau yayasan bilang nggak boleh ditengok, nggak boleh video call, aneh, beneran aneh. Kita tuh setransparan itu live, aku kadang live TikTok, live Instagram, akan aku share setransparan mungkin. Kita masak bareng, kita makan bareng, pengajian dan lain-lain, itu kan bentuk transparansi, kepercayaan dari keluarga. Gitu, masa nggak boleh, itu aneh sih menurut saya. Sebenarnya emang sih saya juga Janggal. pertama dengar itu emang janggal. Bahkan berharap waktu kita bikin laporan di Polda Jabar, kita berharap bahwa pihak kepolisian itu langsung menggerbek gitu teh. Ya maksudnya menggeledah langsung lah, jangan dikasih surat panggilan ke-1, ke-2, kan maksudnya tidak. Ini kan kasusnya penganiayaan hingga korban meninggal. Sebentar dipotong, udah ke Kemensos belum sih? Belum. Oh, Kita tuh ininya ke dinas sosialnya dulu dari provinsi Jabar, kita spam, nggak ada respon. Makanya ya emang berharap mungkin kalau yayasan sekarang lihat mereka akan siap-siap ya teh, nggak tahu mungkin akan siap-siap dari segi apa, mungkin ya bisa. Yang penting saya mah tidak ada korban selanjutnya dan saudara saya mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Pelaku kejahatan ini yang menyebabkan saudara saya meninggal sebagaimana istrinya, karena tidak dibenarkan gitu. Iya. Itu harapan keluarga cuman itu. Jadi kalau ada yang bilang, kan ada ya di TikTok tuh, wah ini mah aji mumpung untuk mendapatkan cuan, demi Allah, demi apapun kita nggak akan pernah menerima uang sepeser pun untuk pengalihan kasus ini, nggak mau. Kita hanya mau keadilan untuk saudara saya. Karena nyawa tidak bisa dibiarkan pakai uang. Iya gitu. Oke. Jadi mau ikut nggak? Enggak. Oh, ya udah, nanti main-main ya ke Tangerang ya. Ya ada temennya namanya Ripin Dendeng. Ajinya Nggak ikut Aji. Tadi Aji mau diajak. Ya. Nanti dilihat dulu yayasan kita nyaman nggak. Nanti coba sebulan dulu di sana. Ya. Tapi kalau nggak ngamuk sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi kecuali kalau emosionalnya udah nggak terkendali. Tapi yang kasihan kalau ada halusinasi, kan ada suara tuh, itu harus diobatin. Karena kayak capek juga, dia mau tidur tapi ada suara berisik-berisik keganggu. Jadi nantinya akan gelisah lagi, gitu. Ya Pak, mau ngomong apa Pak sama yayasan yang di sana Pak, kira-kira? Hah? Enggak. Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, takut ya? Takut? Oh. Emang paling parah di sana diapain Pak? Dipukul. Itu Bapak hari keberapa udah dipukul? Hari pertama juga, dari sampai akhir. Hari pertama sampai akhir? Setiap hari Pak? Gara-gara apa Pak? Nggak ada gara-gara. Ya pasiennya, perawatnya juga ODGJ ya? Iya, mantan ODGJ. Ya maksudnya, ya gimana saya ngomongnya? Ya, bingung. Iya, bukan perawat, bukan pekerja di Peksos, bukan ahlinya. Tapi semestinya sih istrinya punya hati nurani ketika melihat suaminya buka yayasan segede ini. Kebetulan kan istrinya bidan desa ya. Oh, bidan desa? Iya, harusnya kan dia lebih tahu kesehatan ya. Dia lebih tahu ya kondisi pasien itu harusnya seperti apa gitu. Ini katanya yang punya yayasan ini, saya nggak tahu, tapi katanya nggak pernah ngelihat kondisi pasien karena dari kantor kita nganterin pasien itu ke tempat jauh ya? banget. Iya. Mungkin makannya tetangga sekitar situ nggak ngedenger ada penyiksaan yang kayak gitu karena jauh dari pemukiman warga. Oh iya. Tapi emang banyak orang yang kabur di sana. Yang maksudnya yang bukan ODGJ yang sakit, nah obat gitu kan berusaha kabur. Ada beberapa saksi juga ibu-ibu warung yang pernah ngasih ongkos ke pasien tersebut karena kesian anaknya baru usia 21 tahun dimasukin ke sana, dia kabur hanya pakai kolor aja, teriak-teriak minta tolong, dikasih bantuan sama ibu warung buat ongkos ke rumahnya.
Oh, berarti ada rehabilitasi narkoba juga ya? Iya, sebenarnya dia tuh apa ya, rehabilitasi ODGJ dan narkoba juga katanya, tapi secara spiritual. Kita nggak tahu spiritual apa yang dia lakukan. Nggak ada nggak ada tim medis juga. Spiritual. Menurut keterangan yang punya yayasan, pengobatan spiritual. Dan emang udah ada yang sembuh, nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga kalau ada yang sembuh mah. Cuman emang rata-rata tuh dari setiap daerah tuh yang aneh teh, ini tuh disarankan dari desa. Kayak saudara saya kan disarankan oleh pihak desa, yang di Cipongkor juga disarankan oleh pihak desa. Aneh ya? Iya, yang di Garut juga kan disarankan oleh pihak desa. Bahkan yang di Garut tuh pas ngelapor ke kepala desa, ini saudara saya sudah dibawa pulang kondisinya seperti itu, kepala desanya kaget. Maksudnya yang konfirmasi ke saya ya. Jadi setiap desa itu menyarankan. Jadi kan kita nggak tahu wallahu alam kerjasamanya apa. MLM. Gitu. Pokoknya ini tuh setiap pasien yang laporan ke saya emang disarankan oleh pihak desa. Apakah ada kerjasama atau apa nggak tahu juga Nggak tahu lah ya. juga. Kalau saya sih selama saya bisa bantu, mungkin bapaknya atau siapa yang mau dititipkan ke yayasan kami, kita terima aja. Tapi kita akan jelaskan bahwa kita pakainya medis gitu. Jadi kalau dari rumah sakit jiwa, setelah itu penanganan di yayasan kita lihat kondisinya stabil apa nggak stabil, kita masukin lagi ke rumah sakit. Nanti sampai kondisinya benar-benar oke, kondisinya benar-benar bagus, akan dipulangkan. Sudah banyak yang sembuh, tapi bukan berkat kita, tapi sebenarnya berkat tetap dari pihak medis. Kita hanya pendampingan aja kok. Kita pendampingan, kita benar-benar kontrol sampai dia kita ajak ngobrol nih, nyambung, terus kita lihat emosinya sudah nggak meluap-luap, udah nggak stabil, dan banyak yang sudah bekerja gitu. Kayak Nenden, itu udah kerja, Anissa udah kerja, jadi udah banyak yang kerja setelah keluar dari yayasan kita gitu. Dan sekali lagi, kalau ada yang mengatasnamakan yayasan kita itu berbayar, itu nggak ada pembayaran sama sekali. Bahkan pakaian aja kita selalu bilang nggak usah bawa pakaian, karena pakaian di yayasan kita sudah alhamdulillah sudah banyak gitu. Jadi supaya nggak ada fitnah juga nanti kalau bawa barang apa nanti dari rumahnya terus ke yayasan takutnya tertinggal atau apa. Saya menghindari hal-hal itu. Makanya kita selalu bawa pasien, udah bawa pasien gini aja, pulangnya akan kita kembalikan sama seperti itu. Dan satu lagi, kalau ada pasien yang sakit pastinya akan kita kabari keluarga. Kita nggak akan mungkin bawa ke rumah sakit tanpa ada ACC keluarga. Bahkan kalau kondisinya lagi cemas, lagi gelisah, itu kita bilang sama keluarga, Bu, Pak, ini kita masukin rumah sakit lagi karena mungkin dia tidurnya kondisinya nggak maksimal. Kita akan jelaskan sebelum kita bawa ke RSJ gitu. Itu sakit mentalnya ya, apalagi sakit fisiknya. Entah mungkin dia demam, entah mungkin dia panas, batuk, pilek, itu pasti akan kita info. Jadi hal-hal tersebut sih yang harusnya dilakukan oleh semua yayasan yang berhubungan dengan yayasan ODGJ ya, atau mental. Karena kalau mental itu kan nggak bisa ngomong normal ya, karena kan dia nggak sadar, tidak sadar dengan dirinya, lupa sama dirinya. Jadi yang sehat yang harusnya bekerja sama dengan keluarga, harusnya seperti itu. Nggak mungkin dia laporan sama keluarganya, kan nggak mungkin. Kita yang sehat harus memberikan info kondisi fisik yang dialami oleh keluarga pasien tersebut gitu. Ya, Pak ya? Ya, ini trauma sih, trauma berat ini. Harus dikonsultasikan sebenarnya ke ahlinya ya. Nanti biar ahlinya ngecek dia kenapa, karena kalau diemnya karena sembuh sama diemnya karena trauma itu jelas berbeda. Kalau sembuh dia akan plong aja ngomong, dia nggak akan ceplas-ceplos ngomongnya. Sedangkan ini dia mau ngomong kayak agak-agak takut-takut gitu, kayak ada trauma-trauma. Seperti itu sih. Nanti kalau mau main nggak apa-apa ya Pak, kita di Tangerang ya. Oke, udah itu aja sih. Makasih ya Mbak sekali lagi. Ya.